Bank Indonesia memangkas proyeksi inflasi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 6,3% secara tahunan atau year on year. Nilai ini turun dari proyeksi sebelumnya yang berada di level 6,6% hingga 6,7%. Kendati proyeksi inflasi terbaru BI lebih rendah, tapi masih melampaui batas atas kisaran sasaran yang hanya berada di level 4% year on year. Gubernur BI Periwarjio menjelaskan, alasan pemangkasan proyeksi inflasi ini kan hasil sinergi dan koordinasi erat yang dilakukan Bank Sentral dan pemerintah. Adapun sumber kenaikan inflasi Indonesia saat ini adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi pada September 2022 lalu. Selain itu, terdapat faktor lain seperti kenaikan harga pangan. Peri berjanji BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menekan laju inflasi. Selain dengan tim pengendalian inflasi, BI juga memainkan instrumen moneter berupa peningkatan suku bunga acuan atau menjangkar ekspektasi inflasi. Harapannya, tingkat inflasi akan terus melandai pada kuartal pertama tahun 2023, sehingga pada kuartal ketiga tahun 2023, inflasi akan mulai kembali di kisaran sasaran BI yang sebesar 3% year on year plus minus 1%. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh apotek di Indonesia untuk menyetop sementara penjualan semua obat bebas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Obat yang dilarang untuk dijual termasuk semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair, termasuk obat cair untuk dewasa dan tidak terbatas pada obat paracetamol sirup saja. Pada poin 8 dari surat edaran Kemenkes meminta seluruh apotek untuk sementara tidak menjual obat bebas dan atau bebas terbatas dalam bentuk sirup kepada masyarakat. Lewat surat edaran yang sama, Kemenkes juga meminta seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak meresepkan obat-obatan sejenis. Hal ini terkait temuan jejak senyawa tertentu dalam riwayat obat yang dikonsumsi pasien gangguan ginjal akut misterius di Indonesia. Kendati demikian, Kemenkes masih belum bisa menyebutkan hasil temuan itu. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril memastikan pihaknya bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI masih melakukan proses penelitian epidemiologi terkait penyebab penyakit misterius yang mayoritas penyasar usia anak. Syahril memaparkan, per 18 Oktober 2022 sebanyak 206 orang dilaporkan menderita penyakit ini. Dan dari jumlah tersebut, 99 diantaranya meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan tingkat kematian kasus gangguan ginjal akut misterius di Indonesia mencapai 48%. Agung Podomoro Land menjual kepemilikan sahamnya di Central Park Mall yang berlokasi di Podomoro City, Jakarta Barat. Mall itu dijual kepada PT CPM Assets Indonesia. Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan, aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun milik perseroan atas Mall Central Park. Nilai transaksi tersebut mencapai 4,5 triliun rupiah. Uang hasil penjualan akan digunakan perseroan untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Goodyear Venture yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022. Sebagian hasil penjualan juga akan digunakan untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan CPM Assets Indonesia sebesar 28,5% pada 23 September 2022. Dengan demikian, perseroan masih memiliki saham atas Central Park Mall. Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono mengungkapkan, minat investor di IKN kini sudah melampaui bidang lahan yang tersedia. Rencana pembangunan fisik bangunan IKN dimulai pada tahun depan, termasuk pembangunan Istana Kepresidenan. Bambang yakin pembangunan di IKN akan lebih masif dengan 70-an paket tender yang sedang berprogres di Kementerian PUPR. Menurutnya, 20 di antara paket tersebut sudah berprogres seperti pekerjaan land clearing, membangun jalan Sumbu Timur di akses kebangsaan, membangun jalan di Lingkar Sepaku. Sementara itu, minat investor swasta yang mau membangun di kawasan IKN juga sangat besar. Sudah ada pengajuan minat investasi yang mencapai 25 kali lebih banyak dibanding tanah yang tersedia. Saat ini lahan yang tengah disiapkan untuk pembangunan IKN ini mencapai 921 hektar untuk kawasan zona IA dari total lahan IKN 6.671 hektar. Nantinya kelebihan investor itu akan ditawarkan ke wilayah lain yang berdekatan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Sedangkan untuk investor swasta yang membutuhkan lahan besar seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi nantinya akan ditawarkan langsung berdasarkan zona.
Inflasi Inggris pada September 2022 kembali pecah rekor, tercatat sebesar 10,1% secara tahunan. Berdasarkan data yang dirilis Kantor Statistik Nasional, inflasi September 2022 sebesar 10,1% year-on-year itu menyamai catatan tertinggi dalam 40 tahun pada Juli lalu. Angka inflasi ini juga lebih tinggi dari bulan lalu yang tercatat 9,9%. Sementara itu, inflasi September 2022 secara bulanan 0,5% sama seperti bulan sebelumnya. Tingginya inflasi Inggris seiring dengan melonjaknya biaya hidup di negara tersebut yang turut dipicu oleh melambungnya harga energi sebagai imbas dari perang Rusia di Ukraina. Akibat kenaikan biaya energi, masyarakat Inggris harus merogoh kocek lebih dalam. Tagihan listrik dari sebelumnya 1.971 pound sterling atau 33,24 juta menjadi 3.549 pound sterling atau setara 59,85 juta rupiah per tahun. Selain itu, situasi politik di Inggris turut menambah runyam permasalahan yang ada. Ketidakstabilan politik Inggris telah mencapai puncaknya karena para pejabat telah kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan Perdana Menteri Inggris Liz tersebut.